Terima kasih Anda masih di Economic bersama Ruli Kurniawan dan juga pastinya Mas Rizal Taufikur Rahman dari Indef, di mana kita akan bahas terkait dengan kenaikan harga bahan pokok yang juga terjadi di ibu kota. Di mana di sejumlah pasar di Jakarta harga cabai telah mencapai Rp100.000 per kilogram. Sementara harga ayam potong telah mencapai Rp60.000 per ekornya. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok terjadi di pasar kawasan Karet Belakang, Jakarta Selatan. Dari pantauan tim CNN Indonesia pada Kamis pagi, kenaikan harga yang signifikan terjadi pada cabai merah yang sebelumnya di harga Rp60.000 per kilogram, kini naik mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Kenaikan harga juga terasa pada daging ayam, yang sebelumnya sekitar Rp50.000 per ekor menjadi Rp55 hingga Rp60.000 per ekor. Demikian pula dengan sayur mayur dan bumbu, seperti bayam, kangkung, dan bawang merah yang mengalami kenaikan di kisaran Rp5.000 hingga Rp10.000. Hal yang sama juga dirasakan pedagang beras. Beras medium naik menjadi Rp13.900 per liter dan beras premium menjadi Rp14.500 per liter. Harga yang naik ini menimbulkan keluhan dari para pelanggan. Banyak, terutama kalau yang buat dagangan gitu, pasti mereka ngeluh. Ya, ditambah lagi ada yang banyak kebanjiran, longsor, itu berpengaruh juga. Ya, karena di tempat saya aja biasanya udah musim tanam, sekarang baru mau musim tanam. Sementara itu, pembeli mengaku adanya kenaikan harga cukup memberatkan kondisi mereka dan berharap tak ada lagi lonjakan harga. Ya, kita semua harganya mahal gitu. Lalu nggak sesuai sama yang kita dapat. Bulan 2 juta, sehari-hari 100.000 nggak cukup. Ya pastinya sebagai rakyat ya meminta sembako sih agak lebih murah lagi. Tapi ya kita lihat ekonomi Indonesia kan seperti ini ya. Jadi kalau untuk turun drastis kayaknya sulit sih. Harga-harga bahan pokok terpantau naik mulai dari daging hingga sayur mayur, dan hal ini menimbulkan keluhan dari sejumlah masyarakat, dan tentunya peran pemerintah dalam hal ini sangatlah penting untuk ambil andil agar daya beli masyarakat tetap stabil khususnya jelang Ramadan. Anastasia Santoso, Nabil Haris, Jakarta. Iya. Mas Rizal, ini kan kalau kita sama-sama pastilah ya, setiap ada Imlek, setiap ada awal Ramadan, itu harga kebutuhan pokok itu naik semuanya gitu. Nah kira-kira kenaikan ini berlangsung berapa lama nih berdasarkan data ataupun riset dari teman-teman di Indef gitu, ini berapa lama dan batas maksimal kenaikan itu akan menyentuh berapa persen kira-kira? Iya. Antisipasi nih kita nih. Ada dua faktor sebenarnya berpengaruh ya. Pertama memang permintaan naik, Pasti, gitu ya, demand pasti tinggi. ya. Permintaan naik maka harga akan naik dengan barang yang terbatas kan gitu ya. Yang kedua ekspektasi gitu ya. Biasanya ekspektasi itu juga berpengaruh gitu ya terhadap harga. Tapi yang ingin saya soroti adalah kenapa setiap Ramadan, Lebaran harga naik. Imlek juga. Imlek semuanya gitu ya. naik. Apalagi situasi sekarang dengan adanya market baru MBG. Oke. Itu juga create market baru yang tentu saja supply kan tertantang nih. Oke. Ya, terbatas. Maka ya wajar kalau kemudian harga naik Oke. gitu ya. Nah, MBG ini kan pasar yang sangat besar ya, sehingga barang-barang itu juga terutama ya untuk material pangan ya, menu-menu makanan itu kan terpengaruh. Dan material itu atau bahan pokok itu yang dibutuhkan di Ramadan ya, kemudian juga di Lebaran. Mau tidak mau ya akan naik, apalagi secara musiman komoditas strategis gitu ya, atau kebutuhan pokok itu seperti beras, kemudian cabai yang notabene ini juga sering kali di atas harga luar biasa. Daging, telur, apalagi kemarin juga telur sempat bertengger kontributor inflasi yang tinggi kan gitu ya. Nah ini tentu akan makin berlipat nih, di musimannya kena, di pasar MBG-nya juga kena, itu juga punya pengaruh gitu ya. Sehingga apalagi di Jakarta katakanlah, Jakarta kan sangat tergantung kepada sentra produksi yang selama ini menjadi partnernya kan misalnya gitu. Karena Jakarta sangat tergantung pada impor dari luar kota Jakarta. Kira-kira berapa lama bertahan kayak gini? Ini kan barengan nih Imlek juga, Ramadan juga gitu. Apalagi ya habis itu ada Cap Gomeh, kemudian lagi ada Lebaran.
Berapa lama Ya biasanya sampai harga ini Lebaran. Lebaran pasti akan kadang-kadang terus naik terus nih ya. terus gitu ya. Oke. Apalagi kan ini kan baru awal, Iya, belum puasa iya. nih. Baru tanggal sekitar Iya. berapa? 17 18 lah Iya, katakan begitu iya. ya. Ini aja udah naik. Harus Apalagi antisipasi dari sekarang nih. Nah, gitu ya. Nah, Karena ada 2 event besar yang terjadi di sini gitu ya. betul. Dan Dan- ini kan tentu apalagi program tadi yang MBG juga kan tetap berjalan Iya. gitu. Nah, ini saya kira nah, apa yang harus dilakukan kan itu yang saya kira mungkin jadi persoalannya ya atau menjadi tantangannya. Kenaikan harga pasti seiring dengan permintaan yang tinggi dengan barang yang terbatas Oke. gitu. Ya ini kita sama-sama mudah-mudahan ada kestabilan pasokan dari pemerintah dalam Betul. menjaga harga lebih tetap stabil paling tidak di pasar. Kita ke informasi lain terkait dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang memastikan lebih dari 106.000 peserta penerima bantuan iuran atau PBI Jaminan Kesehatan Nasional yang sempat dinonaktifkan kini sudah direaktivasi. Reaktivasi difokuskan terhadap pasien yang mengidap penyakit katastropik atau kronis. Gus Ipul menambahkan reaktivasi kepesertaan BPIJKN bagi kelompok pasien pengidap penyakit kronis bersifat sementara selama 3 bulan ke depan sambil menunggu hasil verifikasi lapangan guna memastikan kelayakan penerima bantuan. Melaporkan bahwa untuk yang 106 ini nggak perlu reaktivasi. Yang 106.000 ini tidak perlu reaktivasi. Ini otomatis sudah direaktivasi selama 3 bulan ke depan. Selama 3 bulan ke depan, mulai Januari, Februari, nanti Maret. April insya Allah nanti sudah ada data terbaru ya. Dan pemerintah pun menggelontorkan 15 miliar rupiah untuk mereaktivasi 120.000 pasien katastropik atau kronis penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang nonaktif. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan jumlah itu dihitung dari besaran iuran Rp42.000 setiap bulan yang dikalikan 120.000 pasien. Jika dalam sebulan jumlahnya sebesar 5 miliar rupiah, dalam 3 bulan mencapai 15 miliar rupiah. Kalau lihat sama-sama berarti dari porsi APBN untuk sektor kesehatan udah cukup mumpuni nih Mas. Iya, saya kira kan kalau dilihat dari keanggotaan ya, BPJS ini kan hampir 95% ya. Jadi kalau kemudian ada terjadi di deaktivasi gitu ya, bukan reaktivasi ya, itu dinonaktifkan, maka saya kira permasalahannya itu di mana gitu. Apakah masalah pembayaran gitu ya, atau juga masalah berkaitan dengan penggunaan atau aksesibilitas dari BPJS karena layanannya mungkin kan bisa saja ketika pakai BPJS lama harus daftar dulu orang kemudian nggak pakai BPJS kan sangat mungkin gitu ya ya udah pakai non BPJS katakan gitu kan sangat mungkin karena katakanlah penyakit-penyakit tertentu yang harus segera ditangani. Jadi banyak faktor sebenarnya. Nah tetapi pemerintah mesti mengclearance gitu ya, memvalidasi kenapa nonaktif ini. Gitu. Oke, itu yang diminta Pak Purbaya kemarin itu kan. Betul, data kan harus jelas. Ya, penerima gitu. BPI ini kan. Betul. Mungkin nggak nanti porsi anggaran dari kesehatan akan dinaikkan oleh pemerintah terkait dengan sekarang juga masih banyak sebenarnya case-case yang belum sesuai apa yang diharapkan gitu terkait dengan PBI JKN ini. Iya, saya kira kan memang harus dicek dulu ya, harus divalidasi dulu data. Ini kan kaitan dengan data ya. Jadi data itu betul-betul divalidasi, kemudian apakah masih gitu ya, atau berapa jumlah masyarakat yang memang tidak mampu. Kalau yang tidak mampu kan ada exception gitu ya. Kemudian juga mana yang mengapa, bahkan mungkin harus tahu gitu, kenapa nggak aktif, kenapa nggak, kenapa bahkan ujungnya itu dari mana tuh? Betul, ini harus betul. terus, Awalnya ya. dari mana? Kenapa kemudian sampai sebanyak itu dinonaktifkan gitu? Karena apa? Nah, dasar itu yang menjadi titik awal atau permasalahan yang harus dicari solusinya. Baru pelan-pelan gitu ya, satu-satu persatu. Nah, kalaupun katakanlah memang mau tidak mau katakanlah karena penyakit kronis yang memang notabene mungkin rumah sakit juga tidak sanggup gitu ya, karena keterbatasan, maka mau tidak mau pemerintah harus turun tangan langsung. Kemudian baik dari sisi alkesnya ataupun layanan-layanan kesehatannya harus diperbaiki dan mau tidak mau harus mengeluarkan anggaran gitu. Kalau memang untuk kebutuhan itu ya mau paling tidak ada tambahan anggaran lagi karena kan kemarin dari 2025-2026 ada penambahan berapa 12% gitu betul. Sektor kesehatan mungkin Anda melihat akan nambah lagi nih. Betul, meskipun kan sekarang APBN ini
lagi sangat-sangat sempit gitu Fiskal ya, kita sangat juga masih susah terlalu, gitu ya. Tapi kalau kemudian hal-hal yang prioritas ya, apalagi ini masalah Harus diutamakan. berkaitan dengan kualitas SDM gitu ya, maka ini juga harus disiapkan gitu ya. Saya kira ada prioritas oleh pemerintah yang harus mana yang harus dikeluarkan gitu ya, mana yang harus ditambah fiskalnya, meskipun dalam kondisi sangat sempit fiskal kita. Gitu. Menarik, baik. Dan berikutnya Danantara resmi memulai pembangunan 6 proyek strategis hilirisasi di 2 wilayah sekaligus dengan nilai fantastis 20 triliun rupiah. Kira-kira apa saja? Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Ekonomi.